Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi yang panas namun cerdas, mengupas masalah dengan mata hati dan teliti hingga masalah jadi tidak berarti. Hanya di ILK mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk adik-adik kita dari Universitas MH Tamrin yang sudah bersama-sama kita. Mana? Ya. Dan juga dari Vkom Universitas Pajajaran. Ya. Malam hari ini kita akan membicarakan masalah yang selalu penyelesaiannya berlarut-larut. Sampai sekarang ini masih sulit sekali dicari jalan keluarnya atau yang terbaiknya. Yaitu mengenai habis terang terbitlah gelap. Jadi menceritakan tentang PLN. Ya, dan sudah hadir tentu saja saudara-saudara kita panelis yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Pak Jarwo Kuat. Pak Jarwo ini nanti akan melihat dari sisi mana Pak Jarwo? Saya dari sisi kedua wanita yang di sebelah saya ini Pak. Oh, di antara sisi-sisinya mereka ya? Makanya sesuai dengan listrik temanya, maka saya sekarang tegangan saya selalu tinggi nih Pak. Bahaya itu. Alhamdulillah Pak. Sudah seperti gardu ya Pak ya? Ya, oke. Pak Jarwo Kuat. Di depan saya ada Cici Panda. Selamat malam, ni hao mau Cici Panda. Ya. Jadi Anda ini dari mana? kehadiran saya di sini mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat Bapak. Tadi Bapak bilang kan ini masalah sudah berlarut-larut tidak ada solusinya. Mudah-mudahan dengan keberadaan Cici Panda di sini bisa memberikan solusi. Ya. Karena kebetulan saya dari Pangguyupan Artis Bidang Elektronik dan Setrum. Disingkat jadi apa ini? Pagar betis, Pak. Oh, kenceng banget ya? Iya. Iya bener. Oke, Cici Terima Panda. Di depan saya, di sebelah kanan, di belakangnya ada Cak Lontong. Ya, selamat malam, salam lemper. Salam lemper, Cak. Anda mewakili apa nih, Cak? Saya dari dari analis mana? bidang organisasi yang tidak kompeten. Sekali lagi analis. Bidang organisasi yang tidak kompeten. Yo, apa namanya? Alis botak. Iya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya Pak Jarwo dari mana ya? Ini mewakili apa nih masalah listrik kok ada Pak Jarwo nih? Dari mana Pak Jarwo? Saya dari kriminolog Pak. Oh, kriminolog. Ya, Sebagai kriminolog pemutih. bagian atas yang udah kacau Pak. Kalau yaitu? disingkat krimbat yuk. Oke, iya. Dan di sebelah depan kanan saya ada Fitro. Halo, selamat malam. Saya Annabelle, 17 years old, Cimahi. Saya mewakili, apa ya saya mewakilinya? Toleransi anak muda agak gendeng, orientasi Cimahi. Yaitu? Tamagotchi, Pak. Tapi Bapak jangan menyepelekan kami, karena gadis-gadis Cimahi itu terkenal gardu listrik, Pak. Hah? Kenapa? Garang di udara, gelis cantik dan menarik. Cie, gardu listrik. Iya, terima kasih. Iya. Oke. Ya. Fitro. Udah. Di depan. Saya merasa lucu ya. Kenapa ya? Ini masalah luar biasa peliknya. Kenapa pelik? Saya sebagai korban di sini ya, nggak boleh ada ketawa-ketawa. Ini mesti Iya, ini sedih diselesaikan. ini. Iya betul, emang iya. Kenapa bisa begini saya nanya? Iya, makanya ini kita akan menyelesaikan masalah, Nah, tapi itu kita dong. nggak boleh, walaupun yang dipermasalahkan tegangan tinggi, tapi Iya. kita nggak boleh tegang. Kita harus santai juga. Nggak bisa. Karena saya di sini mewakili sebagai barisan korban kegelapan banyak nanya. Saya sebagai BKKBN. Di mana BKKBN. lagu yang selalu kita marskan bersama-sama sebagai korban Iya. atas kegelapan ini adalah yang listrik turun lagi. Ini gimana ini? Yang Ini hujan. nggak boleh ada ketawa-ketawa ya. Apalagi siapa Anda? Hujan turun Bukan, lagi. listrik turun lagi. Gimana ini? Siapa yang harus tanggung jawab? Saya nanya. Ya, Anda jangan marah-marah deh. Poni lu miring tuh. Kan saya kan tahu sendiri kamu. Ya, tapi tadi. poninya miring. Saya barisan. Pak, poninya korban. miring. Masa? Poni Ya. kaca? Bukan. Nggak, tahan dulu Bapak ya. Ya. Saya sebagai barisan korban kegelapan banyak nanya. Saya tanya, siapa yang mau menyelesaikan masalah ini? Cak Lontong, kamu jangan cuma punya riset-riset aja dong. Gimana masalah ini? Gimana siapa yang menyelesaikan? Yang listrik Saya turun lagi. Bu. saya harap Ibu sabar. Iya. Yang namanya cobaan itu macam-macam bentuknya. Ini masih untung listrik di rumah Anda padam. Suami masih ada? Itulah Pak. Nah, minta Saya tolong juga suami kemana dong. suami saya? Saya juga mau nanya ini.
Suami hilang juga. Hilang. Berat masalahnya, Pak. Memang berat dia, makanya udah datang ke sininya marah-marah. Asri Welas. Sabar ya. Di belakangnya ada Ronald Surya Praja. Ini Ibu Asri gak usah marah-marah, Bu. Saya tahu ini masalah berat, Iya, ini masalah masalah listrik pelik, Pak. ini ya. Iya. Saya ahlinya. Tenang, santai. Kita bicara cari solusi. Iya. Ya. Karena saya ini akademisi. Iya Kang betul, Denny. saya tahu Anda akademisi. Dari mana Anda ini ya? Saya ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang meraih gelar Master of Electrical Engineering Technology. Yaitu apa? Melet. Oke, sekarang kita sama-sama akan melihat terlebih dahulu pokok bahasan kita malam hari ini. Ini dia. Pengetahuan juga kadang-kadang ya bisa rame di tempat. Ya memang kalau udah damai di tempat begitu, buka dulu. Kalau saya buka dulu 1 bulan atau 2 bulan jangan pakai. Habis terang, terbitlah gelap. Ini kebalikan dengan bukunya Ibu Kartini ya. Sekarang saya mau tanya terlebih dahulu kepada Fitrop dulu. Cia, apa yang Anda rasakan? Tadi saya maaf Mas boleh minta warming pie? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Ya, malam, Pak. Aduh, saya baru nyampe, Pak. Maaf, Pak. Anda ini terlambat gimana sih? Ini udah acara dimulai. Yaudah, tapi kamu harus dihukum tetap, Riko. Loh, salah saya apa, Pak? Saya dari PLN, Pak. Tadi. Silakan, Iya, Pak. tapi Anda dihukum. Anda tidak boleh duduk sampai dengan satu segmen ini. Saya dari PLN, Pak. Ngurusin PLN semuanya, Ya, saya Pak. Buat nggak ada hubungannya masyarakat. sama PLN, silakan sebelah sana tapi nggak usah karena ini untuk menghormati semuanya dihukum ya, setuju kan? Sini, Anda duduk di sini Pak, boleh. saya kira ini kita harus bersikap manusiawi, Pak. Ini kenapa itu? Alhamdulillah. Masa telat aja harus dihukum? Alhamdulillah. Harusnya diusir dong, Pak. Udah di sini aja di sini. Kamu duduk di sini. Ini seperti ini ya, adik-adik yang nonton ya, misalnya masih yang anak SMP. Dulu kalau dihukum tuh seperti ini, mendidik. Mereka harus memperhatikan di depan ini bagaimana yang lain sedang berbicara, begitu. Jadi kamu berdiri aja di sini. Nih, berdiri ya. Kalau dulu itu kakinya diangkat satu. Sekarang saya minta kamu angkat dua-duanya. Jatuh, Pak. Jatuh benar-benar. Kalau nggak gini. Angkat 1 anjing, Pak. Kok anjing sih? Lu kan nggak pipis. Kayak anjing maksudnya, Pak. Iya, Begini, iya. Pak. Udah gitu tuh. Gini aja. Ya, Kan nggak saya usah. diundang sebagai pembicara tuh. Ada Iya, tapi Anda cicipannya. tetap harus menghormati yang lainnya dong. Ya, Oh, iya, Pak. Udah, satu segmen saja ini. Gua terus-terusan dihukum. Nanti duduknya gimana? Abis break gitu, Pak? Iya, udah mau Oh, break baru. alhamdulillah. Ya, oke? Iya, Pak, ya. Iya. Iya. Siap, sudah. Itu aja dulu. Silakan. Fitrop, bagaimana pendapatnya? Jangan ganti-ganti. Ya enggak, Pak. Iya. Pak saya udah lempar mic 4 kali Pak. Iya. Oke. Wis. Selama ini kita selalu melihat masalah mati atau menyala atau padamnya listrik itu adalah sebagai suatu masalah yang dialami oleh para konsumen listrik se-Indonesia. Apa betul begitu teman-teman? Tapi pernah nggak teman-teman memikirkan dari sudut pandang yang lain? Pernahkah kalian pacaran dengan abang-abang PLN? Oh, pacar. Enggak gini. Pacar lu tukang listrik. Anabel Iya. dulu Iya. mungkin pacarnya sama pembalap, tapi semenjak kerajaan bisnis papa hancur, aku harus menyesuaikan diri dong. Tuh. Gitu. Jadi sekarang tuh kadang-kadang orang ketika Jadi Anda nih pacaran dengan tukang listrik. saat Pantesan- itu. Saat itu. Sekarang gini, Ini kelihatan banyakan di charge ya kamu ya. kan ada power bank. Oh iya. Jadi orang tuh selalu berkeluh kesah mengenai padamnya listrik itu bikin tugas yang nggak ke-save, bikin peralatan rumah cepet rusak gitu. Hanya dari segi-segi yang sangat-sangat subjektif sekali Betul. gitu ya. Tapi pernah kalian
Diam. Saya ngomong apa, Pak? Kamu ngegeremet saya. Dia ngomong, kamu tuh hati kamu tuh terus bicara. Saya keganggu. Tega kamu Mas. Tega kamu berbicara dalam hatimu seperti Iya. itu Mas. Fit, Lancang kamu Mas. ngomongnya yang biasa-biasa aja supaya saya nggak kena dia. Oke. Saya akan coba ini terdengar sederhana tapi ini pelik Mas. Ini pelik. Pernah gak sih hubungan cinta kalian terganggu gara-gara arus listrik yang kadang menyala? No, Mana please, bisa? please jangan ketawa kayak gitu. Please jangan ketawa kayak gitu. Please. Hargain perasaan aku. Jadi Anda pernah pacar terus at that time gitu, coba lihat dari sudut pandang yang lain. Karena gara-gara waktu itu sempat mati nyala. Papa aku nanya sama Mas Pras. Oh, Mas. Pras Lukito Nenggolan PLN. Jadi nanya sama Mas Pras, ini kenapa listriknya kok mati nyala? Dia nggak bisa jawab. Terus papa aku cuma bilang katanya, kalau kamu nggak bisa ngasih keterangan yang jelas, kalau kamu nggak bisa nerangin saya, gimana kamu bisa nerangin hidup anak saya? Mas Pras tuh menjanjikan kalau nanti akan stabil listriknya. Terus udah gitu kata Mas Pras tuh orangnya yang botak-botak pakai kacamata ya? itu Kang Maman. Oh bukan. Bukan. Sampai akhirnya Kayak tuh sutradara kita kayak gini nih ciri-cirinya nih. ya sampai akhirnya tuh kan dia janji nanti akan diperbaiki arus listriknya. Sampai adik aku tuh akhirnya berbicara mengeluarkan suara. Kata adik aku, Om katanya kerjanya di PLN tapi kerjaannya PHP, pemberi harapan palsu. Aku udah ngerasa bahwa itu semua tuh nggak bisa dipertahankan lagi kan. Akhirnya aku coba obrolin baik-baik. Dia bilang kalau misalkan kamu putusin aku bakal putusin juga arus listrik di rumah kamu. Sampai akhirnya aku bilang, lu boleh matiin semua lampu di rumah gue, tapi lo nggak akan pernah bisa matiin isi hati gue. Dalam banget. Tapi Pak, ini masih lama nggak Pak? Ini tenang dong, sabar. Kamu kan lagi dihukum. Pak ini adalah cerita tentang kekuatan cinta. Alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah diobrolin baik-baik. Seiring dengan Akhirnya? padamnya api cinta di antara kami, padamlah juga listrik di rumah kami Jadi nggak ada sekarang pakai apa? Pakai lilin. Ngepet Pak, lumayan bisa ekonomis. Pakai lilin Pakai ya. listrik juga. Bentar. Ini lu ketawa-ketawa mulu aja nih. Ini orang nih, lu ngerti nggak? Mukanya dia. Mas Pras, Ini si Pras. Oh Pras tuh ini. Mas Kamu Pras. yang namanya Mas Pras. Lu ketawa-ketawa mulu lu. Ngacon. jadi gitu Pak, jadi tolong bersikap bijaksana aja, cuman dilihat dari segi konsumen aja Pak. Ya. Tolong dilihat juga dari pacar-pacar para abang-abang PLN itu gimana perasaan kami terhimpit oleh keadaan ekonomi dan terhimpit oleh tekanan keluarga Pak. Iya, saya bisa ngerasain. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kita akan istirahat, tapi sebentar. Alhamdulillah. Bentar, mending saya tanya. Saya ingin nanya dulu ke Gak Pak. istirahat Pak? Hah? Gak istirahat dulu? Belum. Nanya dulu deh. Kamu cerita. Sekarang kamu deh, menurut pendapat kamu tentang PLN itu sendiri gimana? Iya. Bapak tahu berapa yang hemat ketika ada mati lampu di suatu kota di Indonesia ketika listrik padam Pak? Berapa? Ya saya nanya. Ya gak tahu, ngapain saya harus Ya udah sama Pak. Maksudnya bahwa banyak keuntungan ketika PLN mematikan sekejap. Polusi, kemudian juga apalagi namanya ya. Energinya berkurang, ya. udah segala, itu banyak dirit Pak. Ya. Pendapatan segala macam komplain melulu Pak. Iya. Kan kayak gitu, jangan banyak lihat negatifnya Pak. Ya. Kamu mau duduk ya? Mau Pak. Tapi kan harus ngebreak dulu, harus setelah break baru Ya. kamu duduk. Mau ngopi Pak saya? Ya. Sampai ngebreak kan? Ah, Sampai saya ngomong break baru kamu boleh duduk. serah Bapak deh Pak. Ya. Saya hanya cuman kita akan istirahat dulu, nggak Ya. break. Breaknya nanti. Kita akan Alhamdulillah. istirahat, kita akan kembali setelah yang satu ini. Enggak, breaknya enggak. Nanti di situ dulu aja. Nah kalau misalnya mau ini bisa menerangi sekelurahan. PLTBB. PLTBB. Pembangkit listrik tenaga banjir bandang. Sekelurahan nyala tapi rumahnya hilang. Kembali lagi di LK, mengatasi masalah tanpa solusi. Kita akan lanjutkan kembali ya. Tetapi sebelumnya gini, kalau misalnya saya ngomong kata seperti ini misal ya ini, break baru kamu boleh duduk. Kalau misalnya saya nggak ngomong seperti itu, kamu harus tetap berdiri. Oh ya? gitu Pak ya? Iya dong. Masih lama? Ya tergantung, nah, pokoknya kalau saya udah mengatakan seperti itu, baru kamu boleh duduk. Kalau saya nggak ngomong ya kamu masih berdiri terus. Oh, Pak, saya Ya. dulu waktu muda kan suka nari-nari gitu tuh Pak, yang tari patah-patah gitu Pak. Itu apa Pak namanya Pak? Tahu Tari nggak, Pak? kejang, tari kejang.
breakdance gitu Pak. Iya, tari kejang itu sama. Breakdance Pak, break gitu breakdance. Iya, tari kejang itu bahasa Indonesianya. Enggak breakdance Pak. Enggak. Enak aja lu. Emang gua bisa ketipu? Kalau sarapan Pak, sarapan bahasa Inggrisnya apa Pak? Sarapan ya salatri lah kalau nggak sarapan kamu. Batu bata Pak, bahasa Inggris batu bata apa Pak? Batu bata, hebel. Hebel. Pak, Ya. ada HT Pak panggilan dari Trans 7 yang halo-halo itu Pak. Halo. Hah? Ya, halo. Break Pak, biasanya break gitu. Ya enggak, halo juga bisa. Yang penting dia dengar. Enggak Yang break. penting dia dengar. Nggak usah. Lu udah kayak gini lu mau ngakalin gua. Lo. Pak, yang kalau Bapak ILK, kalau itu Pak, yang kalau mau nganterin pesan-pesan iklan itu Pak, kan komersial, ya begitu yang ada pokoknya ada Iya, break ya Pak. Nggak ada itu. Ada. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Itu Ah itu Pak, ya itu. Coba ulang. berikut ini. Berikut, duduk saya Pak. Berikut. Alhamdulillah. Ayo, lanjutkan lagi. Gimana menurut Anda? Anda sebagai bagian dari PLN lah di sini ya. Paling tadi kalau masyarakat mengatakan banyak yang komplain. Satu, dengan seringnya padam Pak. Satu, minimal orang akan sering berpahala. Berpahala dari mana? Loh, dengan seringnya mati lampu kan di dalam rumah tangga. Astagfirullahaladzim, ini mati lampu lagi aja PLN. Astagfirullahaladzim, Nana bantu. Ya kan? Ya. Sering menyebut Pak nama Allah, istighfar. Ya, istighfar. Melatih kesabaran Pak. Mengalami juga merasakan ke suasana pedesaan. Supaya back to nature Pak. Jadi kembali lagi di perkotaan supaya ingat saudara-saudara kita yang di kampung-kampung bagaimana rasanya kalau belum ada penerangan listrik Pak. Melatih kepekaan empati Pak. Pengeluaran duit rumah tangga juga bisa ditekan. Ditekan dari mana, Ya Pak? kan listrik mati. Ya listrik mati, pengeluaran ditekan, perasaan juga tertekan. Karena nggak bisa berkegiatan. Ya enggak Pak, tapi artinya bisa menghemat pengeluaran Pak. Artinya bahwa enggak selamanya yang namanya kalau yang mati-mati itu Pak kesannya negatif Pak. Nah. Banyak manfaat tadi saya bilang kan bahwa ada hikmah, ada selalu hikmah di balik perkara dan kejadian Pak. Iya. Saya mau tanya sama Ronald dulu. Ronald, apa yang dilihat dari fenomena pemadaman listrik ini nih? Jadi ada beberapa hal sebetulnya kalau menurut saya sebagai akademisi penyebab kenapa sering matinya lampu listrik dari PLN. Saya mau tanya sama yang ada di sini. Call center PLN ada yang tahu nggak berapa? Saya tahu Pak. Saya tahu. 021 765 5021. Tidak salah. 3 angka. Ya. Ya, 112. 112 bukan. 212. 123 betul. 123. Dari sekian banyak yang di sini, yang tahu hanya ibu-ibu. Iya. Jadi ternyata call center pengaduan listrik padam saja, banyak yang tidak tahu. Terakhir kali saya telepon, ya, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, sampai 2 menit nggak ada yang angkat Pak. Lama banget ya. Artinya apa? Kurang responsif, kurang cepat dan kurang tanggap. Ya itu yang pertama, kurang responsif, kurang cepat tanggap. Yang kedua, katanya pasokan listrik kurang. Iya, betul. Padahal kita sebagai konsumen, ya, itu udah membayar listrik yang sudah dipakai maupun yang belum dipakai. Karena ada pasca bayar dan prabayar yang pakai voucher. Jadi dana sebetulnya sudah terkumpul. Nggak ada alasan sebetulnya bilang pasokan listrik kurang lah. Dananya udah ada, dibikin dong. Siapkan pasokannya, gitu. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, saya paling nggak terima kalau dibilang, wah mati lampu. Ya itu mah takdir. Enggak, takdir mah hanya rezeki, jodoh, sama mati. Kematian. Listrik mah bukan takdir. Ada penanggulangannya. Yang pertama, kalau rumahnya dekat sungai atau kali, bikin PLTA. Kalau rumahnya di dekat kali, PLTA-nya palingan hanya bisa menyalakan lampu dan radio transistor. Iya. Karena kan kali kecil. Iya. Ya. Betul. Kalau rumahnya dekat sungai, itu bisa menyalakan lampu, radio, TV, dan kulkas. Nah kalau misalnya mau ini bisa menerangi sekelurahan. PLTBB. PLTBB. Pembangkit listrik tenaga banjir bandang. Sekelurahan nyala tapi rumahnya hilang. Yang kedua, buat orang-orang yang gampang marah. Saya ada namanya PLTPD. PLTPD itu apa? PLTPD. Pembangkit listrik tenaga panas diri. Panas diri. Emosi itu kan daya. Iya, energi. Itu bisa dirubah menjadi listrik. Saya ada alatnya. Tenang, boleh nanti saya peragakan di luar. Yang ketiga, salah satu klien saya itu adalah Cynthia Lamusu. Iya. Di rumahnya terang tanpa listrik PLN.
Dia pakai apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Suaminya yang Iya. ngetiupin gitu. Surya Saputra itu kalau di rumah gini, Pak. Iya. Ngegenjot itu listrik. Iya. Kayak hamster Supaya- yang ada di iya, itu. hamster. Nah, yang terakhir katanya ini masih berbahaya. Katanya masih berbahaya. Saya punya PLTN. Nuklir. Ya. Buat di rumah tenang. Kemarin yang di Fukushima yang di Jepang, Iya. itu kan katanya bocor reaktor nuklirnya. Betul. Yang saya tenang. PLTN buatan saya tenang. Karena saya sudah menemukan pelapis anti bocor. Jadi niscaya PLTN saya tidak akan bocor, Pak. Oh jadi nuklirnya dikasih yang bersayap gitu supaya nggak bocor. Lu ngegampangin banget, masa bisa? Betul. Jadi Mana silakan bisa? yang pengen mau PLTA, PLTBB, PLTPD, PLTS, PLTN beli sama saya. Hari ini bayar, besok juga bayar. Ya bayar terus Iya, kalau bayar gitu. aja terus iya, masa iya. hasil karya saya tidak dihargai gitu. Tapi Anda tidak membuat yang katanya dari bisa beternak belut listrik itu juga bisa ini katanya ya? Saya kemarin sempat mencoba, Kang. Ah. Tapi ternyata belut listrik itu lebih enak dimakan daripada di... Oh, tenaganya kemakan ke perut ya dibanding. Ketika saya makan belut listrik, Ya. saya berubah. Loh jadi Gundala. Gundala putra belut. Gundala putra petir Oh, dong. yang habis makannya belut. Tapi saya jadi bisa nyetrum gini. Ah, iya, bisa nyetrum. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi banyak banget yang sebenarnya kalau banyak. misalnya kita mau, kita bisa menggali tenaga-tenaga itu sendiri. Jangan ketergantungan sama apa yang lain lah. Iya. Nggak bagus. Ada beberapa desa juga yang sudah mandiri, mereka membuat untuk itu mereka sendiri ya. Betul. Bikin dari air itu ya. Saya bantu jika ada kameraman, jika ada desa di Indonesia yang masih butuh listrik, sementara PLN belum bisa menyediakan, hubungin saya. Nah, iya boleh tuh. Tepuk tangan Ya? dulu dong. Barangnya tepuk tangan masih dulu. ada. Ada. Ready stock barangnya. Sekarang saya tanya sama Cak Lontong. Oke. Ini Anda seharusnya Anda ahlinya. Saya mohon kalau yang lain mungkin survei-survei yang lain saya tidak percaya. Pak, Tapi Bapak Anda yakin hanya lulusan- dia, Pak? Dia lulusan elektro, Yakin. ITS. Kan Bapak kemarin sempat darah tinggi katanya. Saya sangat percaya dengan dia karena saya sudah lihat yang Oh, namanya iya, iya. ijazahnya. Dia lulus dengan memuakan. Silakan. Jadi begini, saya akan langsung ke intinya saja. Ya. Bicara masalah penyebab terjadinya padam listrik. Secara garis besar itu dibedakan menjadi dua. Penyebab padamnya listrik adalah karena teknis, yang pertama. Yang kedua karena non teknis. Saya jelaskan satu-satu. Yang teknis dulu. Penyebab teknis itu adalah yang disebabkan bukan non teknis. Ya. Nah, ini Kalau mulai, penyebab ini non mulai. teknis itu yang Karena disebabkan Ya secara emang teknis. begitu. Lontong. Ah, Yang namanya kerusakan teknis itu emang pasti bukan non-teknis. teknis. Iya. Saya melakukan survei ini ya, karena saya meneliti, saya ingin datang langsung ke masyarakat. Yang pertama ini yang mungkin membuat Anda terpukau. Pukau lagi. Wah, pusing kalau udah terpukau Ini nih. benar nih, ternyata tidak ada satupun Ya. pelanggan yang komplain tentang pemadaman listrik pada PLN. Tahu dari mana orang Ini banyak? sebelum saya lakukan survei. Jadi saya nggak tahu kalau ada yang komplain. Ya iya kalau lu belum ya namanya Makanya saya mulai. terpukau. Nah, ini sudah ada satu terpukau. Ini belum langkah berikutnya. Kalau kita Ya, bicara, gini deh. Sebelum saya lebih terpukau lagi dengan survei Anda, lebih baik saya berhenti dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. 80% padam karena belum bayar tagihan listrik. Ya. 80, ya, Yang 20% padam karena sudah bayar tagihan teleponnya, tapi listrik juga belum. Ya. Jangan gitu dong. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Ya. Lanjutkan lagi dengan surveinya Cak Lontong supaya Terima kita kasih. semua di sini terpukau. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi kalau selama ini saya kembali ya kepada listrik yang tadi banyak menyebutkan saudara Riko dan yang lain Ya. tentang pemadaman listrik yang bergiliran. Ya, Iya. itu sering terjadi malah menjadi tren di negara kita. Ini sebenarnya salah.
itu adalah ungkapan yang salah. Bukan pemadaman listrik yang bergiliran, tapi penyalaan listrik yang bergiliran. Kalau pemadaman bergiliran itu yang digilir adalah pemadamannya. Kalau penyalaan bergiliran yang digilir adalah nyalanya. Wow, kan jelas beda. Aku terpukau. Tuh. Ini yang sudah mulai mengerti. Terpukau dari mana? Ya tapi artinya sama aja, pemadaman dan penyalaan sama-sama digituin. Lah kalau artinya sama kenapa tulisannya beda? Mikir dong, ya kan? Berikutnya ini ya, saya lebih rinci lagi, saya sudah mensurvei 100 orang. Ini lebih spesifik lagi. Dari 100 orang yang saya survei ada beberapa penemuan nih. 95 orang mengalami padam listrik saat yang bersamaan. Kenapa bisa gitu? Karena tinggal satu asrama. Yang 5, dia bergiliran pemadaman. Ya. Yang kedua, dari 100 orang itu. Yang 5-nya kemana tadi? 5 yang orang. 5-nya bergiliran pemadamannya nggak bersamaan. Karena dia nggak tinggal di asrama itu. Iya, iya. Ya. Dari 100 itu, 75% itu yang mengalami pemadaman adalah rumah tangga. Yang 25% rumah tetangga. Ya sama aja rumah tangga, ini rumah tetangga ya di daerah situ juga. Itu beda. Aku terpukau. Ini Pak Denny, kalau Anda menganggap rumah tangga dan rumah tetangga sama saja beda. Maksudnya rumah tangga satu rumah, ya rumah tetangga yang lainnya juga kena gitu maksudnya. Belum tentu. Pak, bisa dimutilasi nggak Pak? Sabar Pak, sabar Pak. Saya kira ini. Lu pernah lihat gorila ngamuk gak? Saya kira gorila main piano tadi. Terusin. Saya lebih rinci lagi. Dari 75% rumah tangga tadi, 80% padam karena belum bayar tagihan listrik. Ya. 80, yang 20% padam karena sudah bayar tagihan teleponnya, tapi listrik juga belum. Ya. Jangan gitu dong. Ini saya mau lanjutkan nggak nih? Lanjutkan lagi. Tadi ya? Ya. Gara-gara lu nih. Tapi yang benar lu surveinya tuh lu bikin kesel orang. Nah, ini survei udah selesai di situ tadi yang dari 100 orang. Tapi kita harus banyak belajar. Ini ada sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu. Itu yang tidak pernah mengalami pemadaman listrik. Kita harus belajar dari sana karena di sana belum ada listrik. Ya itu padam terus berarti, Ca. Nah, ini yang Anda nggak ngerti. Lu statement-statement ini yang membuat orang menjadi kesal. Pak, kalau Anda mengatakan itu berarti padam terus, Anda salah besar. Kenapa ada istilah padam? Karena sebelumnya menyala. Iya, betul. Nah, padahal di sini nggak ada listrik, nggak ada yang menyala. Berarti nggak ada padam terus. Mikir. Oke. Sekarang kita mau tanya penyebab yang namanya padamnya listrik. Ada satu lagi Pak, ini yang penting Pak sebenarnya. Apa lagi sih? Ini yang berkaitan dengan perilaku para konsumen listrik kita. Yaitu? Tentang disiplin, tentang keamanan yang mencakup ini juga. Ini banyaknya pencurian listrik. Itu yang mau ini yang harus kita khawatirkan. Jangan meniru saya. Berarti lu nyuri listrik dong? Bukan masalah ini. Kalau saya nggak pernah nyuri listrik Pak. Saya kan punya anak, selalu anak saya yang saya suruh. Ya itu yang nggak boleh itu adalah pencurian listrik karena ini yang bahaya betul. Bisa membahayakan bukan hanya rumah tangganya sendiri tetapi rumah tetangga yang lainnya. Itu maksud saya. Iya, ini penyebabnya. Saya mau tanya nih sekarang sama Pak Jarwo. Aduh. Ini ya udah Pak kalau gitu Pak. Sebelum kita lanjut ke masalah listrik Michael Faraday, nanti kita akan sambung lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bunga mawar jangan dipetik. Kalau dipetik nanti menjadi layu. Senyummu bagaikan listrik yang mampu menyetrum hatiku. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Kita sedang membicarakan masalah listrik dan kali ini kita sudah masuk di mana yang namanya banyak
kejadian-kejadian bencana karena listrik itu adalah karena adanya pencurian. Pencurian itu mengakibatkan kecelakaan. Ya, untuk itu saya tanya sama Pak Jarwo, dilanjutkan kembali. Pencurian-pencurian seperti listrik itu gimana, Cok? Ya, memang pencurian listrik itu mengakibatkan berbagai kerugian baik kepada negara maupun masyarakat luas, Pak. Ya. Nah, sebenarnya kita tidak patut juga menyalahkan orang yang mencuri listrik. Kenapa? Sekarang begini logikanya, kalau orang mencuri HP, ada barang buktinya, Iya. HP. Orang HP-nya mencuri ada. televisi, ada barang buktinya, televisi. Sekarang orang mencuri listrik, buktinya apa? Ya. Penadahnya siapa? Emang ada listrik second? Nggak ada, ya betul-betul. Nggak ada kan? Ya. Nah, begini Pak, daripada kita melakukan pencurian listrik, Ya. yang mana akan melakukan kerugian materi kepada negara, kemudian juga bisa mengakibatkan kebakaran, lebih baik kita mencuri perhatian kepada kedua wanita ini, Pak. Ini ada sebuah rayuan, Pak. Rayuan. Neng, bapaknya tukang listrik ya? Kok tahu sih? Karena hatimu sudah menyetrum hatiku. Ada pantun juga Pak buat yang di sebelah. Pak, jangan ngalingin kamera saya. Oh iya. Bunga mawar jangan dipetik. Kalau dipetik nanti menjadi layu. Senyummu bagaikan listrik yang mampu menyetrum hatiku. Luar biasa. Sekarang gilirannya Cici Panda dulu, Cipan. Saya setuju apa yang dibilang sama Kungkung Jarwo. Kalau masalah pencurian listrik jangan langsung menyalahkan masyarakatnya, Pak. Kita harus tahu kenapa sih orang sampai mencuri listrik. Dan di sini pun saya sudah melakukan penglihatan. Kalau tergantung mereka berasal dari kalangan mana. Kalau dari kalangan menengah ke bawah, biasa alasan mereka melakukan pencurian listrik itu karena uangnya kurang, Pak. Bisa karena uangnya kurang, jadi nggak sanggup bayar listrik mahal. Uangnya kurang, tapi pengen gaya hidup yang tinggi. Pengen pakai AC, pengen kulkas yang pintunya 2, pengen punya mesin cuci, pengen punya microwave. Nah, sedangkan kalau dari masyarakat menengah ke atas, uangnya tidak kurang, tapi emang pada dasarnya pelit. Jadi kalau Bapak perhatikan, karena pencurian listrik ini dilakukan tidak hanya dari kalangan menengah bawah, tapi juga menengah atas. Para, maaf ya, ini mungkin pemirsa ada yang tersendir, para pengusaha. Supaya bisa ngirit di biaya produksi, akhirnya mereka melakukan pencurian listrik. Atau rumah-rumah gedong, pengen gaya listriknya ada 12, pengen gaya semuanya serba listrik, tapi akhirnya mereka melakukan pencurian listrik. Nah, di sini jujur saya menyalahkan masyarakat, saya menyalahkan pemerintah. Kenapa? Jadi pemerintah tuh harus smart. Jangan cuman memberikan hukuman, tapi juga harus menawarkan solusi. Kalau tadi teman-teman saya sudah berpantun, izinkan seorang Cinci juga berpantun. Oke, silakan pantunnya gimana, Ci? Si Tonce ke pasar Cilangkap, bergandengan dengan Tung Weishi. Jangan hanya bisa menyalahkan, tapi tawarkanlah solusi. Seperti tahu kalau ada Cici Panda datang pasti ada solusi ya. Kalau tadi yang ditawarkan oleh Bapak Ronald itu terlalu mengada-ngada, tapi kalau saya harganya lebih terjangkau, Bapak bisa lihat di sini ya Pak ya. Bapak bisa lihat di sini saya menawarkan semua serba solusi. Di sini saya bawa ya Pak ya. Bapak bisa lihat di sini. Nah, ini adalah kompas, bukan sembarang kompas ya. Bapak lihat di sini ada saklarnya, pemirsa bisa dilihat. Ini fungsinya adalah kompas fengsi di mana Bapak bisa melihat kalau mau mengambil arah di mana untuk mencuri listrik yang baik. Ini tidak bisa terkena. Kenapa Pak? Ci tiap di sini jualan mulu. Karena saya mau menawarkan sebuah solusi lah Pak. Bapak bisa lihat juga di sini bagaimana ini ya jam dinding, bukan sembarang jam dinding, tapi juga ada saklar di sini ya Bapak ya. Bapak tinggal mainkan saklar di sini. Nah, di sini untuk para orang yang suka mencuri listrik tapi ingin insyaf. Jadi ini dilengkapkan dengan dinamit. Bapak bisa lihat. Kalau misalnya kita sudah mencuri listrik terlalu banyak, ini akan meledak dengan sendirinya Pak. Atau tenang, buat rumah yang sangat sederhana. Bapak tenang aja. Saya masih punya satu lagi. Nah. Ini apaan sih? Bapak bisa lihat ini Pak. Kalau tadi pakai tenaga sungai apa segala macam terlalu ribet, ini dimiliki oleh semua masyarakat berbagai kalangan. Dengan gas 3 kilo, ini Bapak bisa lihat listrik tenaga gas. Jadi silakan langsung hubungi nomor telepon di bawah sini buat hari ini langsung ada harga spesial. Jualan mulu. Loh, ini bukan jualan Pak, ini namanya solusi Pak. Saya beli deh tabung gasnya tuh. Buat siapa? Buat apa? Buat niban palanya dia noh.
Tiap Pak. ngomongnya Hati-hati Pak yang kayak begini Pak. Hah? Pagi-pagi makan ikan peda. Niji Giring vokalisnya Niji. Jangan percaya yang diomongin Cici Panda. Mulutnya penuh dengan janji-janji. Bapak kalau nggak Apa itu percaya yang di Bapak boleh belakang? beli Kenapa, dulu Bu? lah. Pak, gini Pak ya, kita tuh sebenarnya sudah bayar listrik, tapi ngapain kita beli-beli alat begitu lagi? Saya sebagai barisan korban kegelapan banyak nanya, ya. Jadi saya mau nanya nih. Nanya apa? Saya dari tadi dengerin aja, ini semua ada solusi-solusi. Ngapain kalian semua bayar listrik, tapi kalau terus lagi, turun lagi, turun lagi. Itu penting benar. Makanya. Nanti. Saya cuma bisa nyanyi aja, yang listrik turun hujan. Yang hujan turun lagi. Makanya saya mau nanya sekarang, boleh nggak kalau saya bicara sekarang? Nanti. Tadi saya melihat aja sekarang terus. saya mau ngerayu dulu Cici Panda dulu. Mau ngerayu? Biar apa Pak? Biar kayak tadi juga, kayak Pak Jarwo. Saya mau nanya ke Bapak kamu tukang listrik ya? Kok tahu? Tuh lihat tuh di depan udah nagih, tahu nggak? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemakaian listrik dalam satu rumah itu bisa kira-kira. Iya. Misalnya rumah saya sederhana ya. Kulkas ada 4, TV saya ada 7. Ya. Itu sederhana kan? Sederhana. Karena saya rumahnya nggak punya, cuma punya itu. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang dari BKKBN ya. Ya, saya dari BKKBN ya. Silakan, Saya sebagai barisan korban kegelapan banyak nanya saya. Betul ya, silakan. Tadi saya juga mau nyanyi tapi saya jangan nyanyi aja ya tadi. Nanya. Ya, saya mau nyanyi ya tadi. Ya. Tapi saya dari tadi jangan nyanyi aja. Saya jangan nyanyi aja dari Ya, tadi. sekarang mau nanya apa? Saya mau nanya. Ya. Yang listrik turun. Hujan. Gini ya. Ini lama-lama disetrum juga nih. Saya sebagai ibu-ibu ya Pak, ibu-ibu Ya. yang sangat membutuhkan listrik ya. Tapi tahu nggak kenapa? Akibat turunnya listrik itu banyak sekali yang turun. Apa aja? Contohnya, kita tahu kan? Apaan tuh ya? Siapa namanya? Namanya siapa? Jaja Miharja. Jaja Miharja. Nah, Jaja Miharja kenapa matanya begitu? Karena turun listrik, jadi matanya bermasalah. Picek. Apaan tuh? Enggak, dia juga karena memang itu jadi satu ciri khas. Enggak, Bapak jangan suka mengada-ngada, itu pembuktian. Ya, Dari dulu. mana listriknya jadi? Udah dengerin dulu aja. Iya. Sampai Mas Krisya almarhum juga memberikan pesan pada kita semua. Ya, tentang listrik ini. Yaitu? Yang seperti kita tahu, dia selalu bilang, di malam yang segelap ini. Sesunyi ini, sesunyi aku ini. Sendiri. Sesunyi ini. Gak ada yang, Ini kok cewek ini ya? Pokoknya, ya sampai Lu Mas. cuma didandanin doang. Lu kalau nggak mandi nggak dandan lu hancur banget dah. Bukan masalah hancur Pak, tapi ini kita memberikan, itu namanya warisan dari Mas Krisya yang harus kita jaga teguh gitu. Karena biar karena turunnya ini bermasalah semuanya. Ya bermasalahnya. Anggun C. Sasmi. Ya kenapa? Anggun C. Sasmi kenapa pindah ke Prancis? Kenapa dia nggak tinggal di Indonesia? Karena dia selalu bernyanyi. Anda tahu nama dalam hitam gelap malam ku berdiri menahan sepi. Indah dia. Anda tahu nggak? Nah, Anda harus lebih dekat lagi. Anggun C. Sasmi itu nama lengkapnya tahu? Siapa? Anggun Cecep Sasmita namanya. Ya dia sampai karena di sini turun-turun terus ya. Jadi mungkin ada masalah sama banyak hidupnya. Nggak ada. Pindah ke sana. Papa udah pernah nanya belum dia kenapa pindah? Karena listrik selalu turun-turun terus. Dia termasuk barisan korban kegelapan, banyak nanya sama saya. Nanya, Ya. nanya. Makanya saya sih minta solusi aja. Ya, Bapak punya solusi tadi Tadi apa udah mesin deket beri, kali ya. apa? Kita mesti bayar lagi kan? Itu Cici. Saya punya solusi, saya punya solusi. Kita juga mesti bayar lagi sama Cici. Jadi gimana? Kita kan udah bayar listrik. Pembuktiannya apa? Naik dong, jangan turun-turun terus. Gitu Pak. Iya. Ya, jadi saya mau Nanya. tanpa beli apa-apa ya, kita mesti gimana gitu. Saya nanya aja sama Bapak. Ya nanya nih sekarang Emangnya nih. nanya? Saya mau tahu coba. Jawabannya nanya. Ya nanya nih sekarang. Iya, Nanya siapa? nih. Saya mau tahu coba seperti apa pencurian-pencuriannya. Tadi Anda mau membuktikan ada pencurian listrik yang bisa dibuktikan. Ya, darah tinggi lagi Pak, nanya calontong Pak. Ini saya kasih tahu bagi Anda yang punya rumah, instalasi listrik di rumah Anda tolong diperhatikan. Kenapa memang? Anda tahu tiang-tiang listrik yang ada di pinggir jalan itu? Oh, maaf ya, saya sudah tidak dipakai listrik. Semuanya ditanam sistemnya. Anda tahu yang ditanam di bawah? Nah, ya di bawah.
Ini aneh, yang ditanam di bawah bisa tahu Anda manusia bukan? Listriknya ditanam jadinya alirannya. Jadi nggak ada tiang-tiang. Tidak semua, mungkin perumahan yang baru ya. Iya. Seperti itu sih, tapi kita masih banyak yang pakai tiang listrik. Anda Rumah tahu? saya baru kebakaran kemarin. Nah ini pasti karena pencurian listrik juga. Karena tiang, ingat ya, tiang-tiang listrik yang di pinggir jalan itu, jangan sekali-sekali ditaruh ke tengah. Itu pertama. Karena apa? Itu tegangannya, Anda tahu ya, tegangan yang masuk ke rumah Anda itu sekarang kan standarnya adalah 220 volt. Ya. Sebelum dari aliran yang di luar, jaringan luar, masuk ke rumah kabel itu, masuk yang namanya di situ kita sebut secara umum meteran. Iya, meterannya. Di situ ada MCB. Ya, betul. Ini circuit breaker. Ya. Itu ada ukurannya. Daya di rumah Anda berapa, yang menentukan adalah besarnya MCB itu. Karena dari tegangan yang 220 volt, kalau MCB Anda ukuran kecil, berapa tinggal mengalihkan. Ya. Ya, Anda tahu rumusnya kan? Rumusnya saya nggak tahu. Sama. Nggak penting. Ya nggak penting juga lah. Setelah itu, ketika kenapa petugas PLN bisa tahu ini ada indikasi pencurian atau tidak? Karena pemakaian listrik dalam satu rumah itu bisa dikira-kira. Iya. Misalnya rumah saya sederhana ya, kulkas 4, TV 7. Gak ada TV 7, ada juga Trans 7. Nah, maksudnya jumlah. Oh, jumlah. Jumlahnya. Kulkas ada 4, TV saya ada 7. Ya. Itu sederhana kan? Sederhana. Karena saya rumahnya nggak punya, cuma punya itu. Jualan TV emang. Jadi pemakaian listrik itu bisa dikira-kira. Kulkas berapa? Penerangan berapa? Ketika ini ya, meteran Anda dalam hitungan normal secara bulanan itu terjadi perubahan yang drastis, itu berarti ada hal yang perlu dicurigai. Iya. Bisa sering ketangkep dalam hal ini. Lu nyuri sih, iya jadi ketahuan, ya. Sekarang kenapa ini masih banyak terjadi di negara berkembang? Walaupun kita hampir menjadi negara yang lumayan maju kan, tapi perilaku pengguna listrik kita ini masih seperti negara berkembang. Kenapa? Indikasinya begini, bedanya negara maju dan berkembang adalah peak penggunaan listrik. Negara maju itu antara malam dan siang itu berimbang penggunaan listrik secara siang nasional. Dan malam. Tapi kalau seperti Indonesia ini, malam lebih tinggi daripada siang. Artinya apa? Listrik kita masih banyak digunakan untuk penerangan. Itu hal yang konsumtif. Kalau malam orang banyak tidur, listrik berkurang, itu negara berkembang. Harusnya kalau negara yang maju, siang malam itu hampir sama karena lebih banyak untuk yang produktif. Tolong dicatat. Sebelum tahun 1752 itu tidak ada listrik yang namanya padam segala macam karena tidak ada pencurian listrik. Karena listrik ditemukan baru tahun 1752. Iya dong, sebelumnya ya jadi sebelumnya nggak ada pencurian listrik. Jadi yang mau dicuri apa orang bahan dicurinya? Makanya kita harus belajar. Pak, interupsi Pak. Belajar apa? Belajar marah ini. Ini warung saya tutup aja dah. Mau kemana? Jangan dong, Pak. Lihat loh. Mohon Rumah Pak makan Jarwo. Padangnya tutup nih sekarang. Anda jangan tutup warung. Warung masih bisa dimanfaatkan orang lain. Mending tutup usia, Pak. Meninggal dong. Jangan terlalu kita tergantung pada listrik dari perusahaan negara atau PLN. Kita harus inisiatif. Saya mohon maaf, ibaratnya benda. Saya tidak ingin menjadi lampu atau listrik yang terang dalam kehidupan Anda. Tapi saya ingin menjadi lilin dalam kegelapan Anda. Saat lampu padam pertama kali yang dicari? Lilin. Enggak, senter dulu Pak. Biasanya senter dulu. Kalau nggak ada baru lilin. Korek juga. Oke. Pak, saya pulang dulu Pak ya. Secara naluri ini sih ya. Aja. Lu 5 menit lagi lu meledak di sini nih. Gak apa-apa, ini gak sampai 5 menit kan sudah selesai nih. Terus satu lagi, ini Anda bicara bola lampu ya. Anda tahu nggak? Thomas, ini pentingnya lilin. Thomas Alva Edison. Sebelum menemukan bola lampu. Saat dia melakukan eksperimen bertahun-tahun, dia diterangi dengan lilin. Bukan petromak, Pak. Kalau lilin kurang terang untuk percobaan lama. Emang Thomas Alva Edison tukang martabak, pakai petromak. Artinya apa? Jangan Anda menggantungkan sesuatu yang Anda tahu sendiri bahwa itu tidak pasti. Anda harus tahu ya, konsumsi dan pasokan listrik kita, daya yang kita punya dan kebutuhan kita ini
belum berimbang. Itu harus Anda catat. Tapi kita harus berbangga karena targetnya tahun 2017 kita akan ekspor listrik ke Malaysia. 2017, kalau terjadi itu ya, maksudnya dari mana itu? Ya kalau kita semua madamin lampu nggak pakai penerangan kita bisa ekspor. Orang kita lagi hey. Nah ini saya kira Anda sudah mulai semangat bisa. Semangat apa? Orang kesal semangat. Nah ini? Ini kesal. Oke. Yang pasti pada tahun 2015 ini dari Menristek, Kementerian Riset dan Teknologi sudah mengadakan yang namanya untuk menambah daya listrik kita, yaitu dengan memakai yang namanya energi dari laut. Jadi energi laut itu bisa banyak yang bisa dikembangkan karena laut-laut kita kan banyak dari mulai perubahan dari panas ke dinginnya, terus juga arusnya sendiri, pasang surutnya seperti itu bisa dipergunakan. Moga-moga di tahun 2015 ini kalau misalnya berhasil, ini akan diteruskan hanya akan sekitar 10 sampai dengan 15% untuk penambahannya. Jadi kita ini masih perlu yang namanya listrik yang sangat luar biasa. Ya Pak, tapi ngomong-ngomong tolong dipercepat Pak. Kenapa? Ini tadi kan ngesetnya 5 menit. Iya, 5 menit. Ya. Oke. Langsung sekarang saya ke Notulen. Baik. 22 September 1791, seorang tukang besi miskin berbahagia mendapatkan anugerah seorang bayi yang telah dikenal sebagai bapaknya listrik. Perintis dalam meneliti listrik dan magnet. Tadi sudah disebut oleh Catolong, Michael Faraday. Meski dia berhasil menerangi dunia, dia orang yang paling menolak gelar kebangsawanan. Bahkan dia menolak menjadi ketua British Royal Society. Meski tidak bertemu dengan Faraday, Kartini berpikiran yang sama. Dia anti keningratan dan menuntut kesamaan derajat. Bagi saya hanya ada 2 macam keningratan, kata Kartini. Keningratan pikiran dan keningratan akhlak. Tak ada yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang yang membanggakan keturunannya. Apakah berarti sudah beramal soleh orang yang bergelar baron? Dan dari Kartinilah judul ini terinspirasi acara ini yang dia kutip dari Al-Baqarah 257 Minaz Zulumati ilan Nur, dari gelap menuju cahaya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Armin Pane, habis gelap terbitlah terang. 2 orang besar ini mengajarkan kita seperti yang dikatakan Catolong lagi tadi, jangan pernah memaki kegelapan, nyalakan lilin. Ya. Tapi PLN jangan ikut-ikutan nyuruh orang nyalakan lilin, karena PLN bukan perusahaan lilin negara, tapi perusahaan listrik negara, yang motonya listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Dan harus diingat, PLN jangan memelihara budaya biar pet kalau tidak ingin membuat masyarakat makin empet. Ya. Oke. Sebelum saya menutup acara ini, saya akan membacakan satu karya sajak dari karya Herdi Mulyana mengenai PLN. Saya bacakan dengan agak cepat ya, supaya Anda jangan terlalu terbawa oleh emosi. Karena kalau saya mohon Pak, ini juga karena 5 menitnya tadi Pak. Iya. Tolong 5 menit ini. lagi meledak, siap. Saya bacakan ya. Braipet. Malamku gelap, pikirku kalap, dadaku sesak, mulutku teriak. Janjimu hebat, motomu dahsyat, gayamu mantap, rayumu memikat. Ulang. Sayang, hobimu nggak lucu. Mati lampu tiap waktu, nggak pernah beritahu, bikin orang jadi nafsu. Mungkin, motomu kini mati 1 terus 1000. Hobimu kini main gelap sesukamu. Padahal tugasmu menerangi malamku. Sampai kapan? Jawabmu, kegelapan adalah keabadian. Terangnya kapan-kapan. Karya Herdi Mulyana. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Salam.